Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang jawab salam saya ikhlas. Kenapa saya ngomong ikhlas? Guru kita Bapak Haji Dwi Susanto mengajarkan tentang keikhlasan. Betul? Khalisam bil qalbi, ikhlas di dalam hati. Yang tadi jawab saya salam saya ikhlas, hajatnya qabul, utangnya lunas. Yang paling kencang aminnya, yang paling gede utangnya. Sekali lagi. Semoga. Terus tadi saya boleh berdiri aja ya? Saya biasa berdiri sih Mas. Boleh. Tadi yang jawab salam saya kalau duda, ada duda? Banyak Ustaz. Duda. Banyak. Insya Allah duda punya pasangan lagi, punya istri yang cantik, yang denok, yang bohai, yang montok, yang bodinya kayak gitar Spanyol. Baik, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang mulia guru kita Bapak Haji Dwi Susanto, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, putra putri beliau, anak mantunya dijadikan anak yang soleh dan soleha, anak yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasul, berbakti kepada kedua orang tua, dapat mengangkat derajat orang tua dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Tidak lupa ada di samping saya Bapak Haji, Masya Allah senyumnya begitu indah, senyumnya luar biasa Bapak Haji Marco ini. Masya Allah, saya lihat wajahnya manis, tampangnya kayak selebritis. Wanita mana yang tidak terpesona? Wanita mana yang tidak terpesona melihat wajah Pak Haji Marco? Wajahnya manis, tampangnya kayak selebritis. Kita doakan beliau kayak selebritis, Ginanjar kayak teletabis. Kita doakan Allah tambah lagi rezekinya, Allah panjangkan umurnya, tambah anaknya, tambah istrinya. Amin gak Bu? Amin gak Bu? Amin lagi. Pak? Tambah anaknya, tambah istrinya. Dan juga Bapak Ibu para kameramen yang malam ini hadir, tamu RDAY yang di sini ataupun di luar sana, kabul hajatnya dengan izin dan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini atas izin Allah saya silaturahim ke orang tua kita Bapak Haji Dwi Susanto. Tujuan saya dari rumah ilahi anta maksudi. Tujuan saya Allah, waridoka matlubi, dan mengharapkan ridha Allah. Malam ini saya sampai ke tempat ini atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan sampai saya di sini. Betul bro? Nah sebelum saya ngomong nanti kenapa sih saya hadir ke sini ya Pak ya, saya ditemani oleh sahabat saya Ginanjar 4 sekawan. Beliau sudah familiar sekali namanya, jangankan dunia nyata, dunia gaib kenal sama beliau.
termasuk kuntilanak, pocong, genderuwo, kenal sama dia, wewe gombel juga kenal. Kenapa? Genderuwo kenal sama beliau, Ginanjar. Nah, malam ini saya hadir, saya sering melihat YouTube Pak Haji sama Ginanjar. Tadi saya ketemu ini Pak Haji, ketemu Pak Haji Marco. Saya lihat kok ini kayak di YouTube gitu kan. Tapi masya Allah wajahnya bagaikan rembulan serengenge. Masya Allah. Hati-hati Pak Haji kalau senyum di depan wanita, takut kepincut doang. Hati-hati. Pak Haji istri baru satu ya. Mau nambah lagi nggak? Doa istri itu mustajab. Iya kan? Jadi semakin banyak yang mendoakan, terus Maksudnya Ustadz itu istrinya Pak Haji Marco tambah soleha. tambah soleha. Nah jadi begini, saya lihat YouTube Pak Haji, saya perhatikan dengan seksama. Ini yang diajarkan oleh Pak Haji ilmu kearifan lokal. Sebuah pengetahuan ini yang mesti yang diwariskan, dipertahankan sebagai identitas. Ini ilmu kearifan lokal. Ini mohon maaf dulu Pak Haji, boleh saya cerita ya, Pak Haji? Boleh. Sebelum saya lihat RDAY, ada seorang ulama kiai, ini saya ngomong wallahi demi Allah ya, saya tidak main-main. Ada seorang kiai yang ngasih ilmu ke saya, lalu saya kasihkan lagi ke orang. Jadi dia sama istrinya ribut, berantem terus, bilang sama saya, "Tad, ini gua sama bini ribut terus, gua udah wirid tetap aja masih ngomel terus. Udah lu sekarang begini, gimana? Lu kan punya alat vital, punya kemaluan pan, bahasanya apa? Kang Nanjar apanya? Kelamin ya, kelamin ya. Kelamin lu keem, tahu bahasa keem? Tahu nggak? Enggak dileo. Dibelom. Nggak, pokoknya nama kanjut ya teman. Lu keem kelamin lu, gimana tak? Lu ambil air putih keem ambil air di di gayung, keem itu kanjut lu di situ. Udah itu minumin sama istri lu, minumin. Itu Pak Haji diminumin. Itu saya belum kenal RDAY, saya nggak tahu. Itu diminumin sama dia, dapat 3 hari telepon. Tad, alhamdulillah. Kenapa? Istri gua baik bernama gua. Wow. Ini orangnya masih ada. Sekarang dia jadi ini Pak Haji. Sekarang dia kalau ada orang yang minta bantuan, suruh ngeem kanjutnya sama dia. Ini teman saya di pesantren masih ada orangnya. Masih ada. Terus ini mohon maaf, ada lagi ini tetangga saya, anaknya bengal Pak Haji. Ya. Bengal. Itu apa ubarnya? Itu ibu-ibu, emaknya itu ibunya, dia mengusap alat kelaminnya dengan tangan, dibegini Bu ya. Usap ini. Diusapin sama anaknya pas lagi tidur, enggak berapa lama anaknya nurut itu. Tepuk tangan dong. Ini kisah nyata. Nah, ini penyesatan dari mana? Ini ilmu kearifan lokal yang sudah ada di nenek moyang kita turun menurun, dan Pak Hajilah yang diberikan amanah untuk menyebarkan ilmu kearifan lokal. Betul. Ini ilmu kearifan lokal. Lalu Pak Haji mengajarkan tentang apa? Nenen atau bonen, kalau bahasa saya bonen. Tahu bonen? Bobo sambil nenen. Bobo nenen. Apa tadi lagunya tadi? Apa tadi lagunya tadi apa lagunya? Lagunya Bos, pakai mic Bos. Lagunya apa? Coba Bos. Lagunya apa tadi? Bangun tidurku terus nenen. Ditambahin sama dapur. Jangan lupa
Jangan lupa mengecup kening. Terus Ini lain dari yang lain. Apalagi sambil buka kain. Tepuk tangan Bang. jadi gini, jangankan neneknya, ini di dalam kitab Fathul Ijar ya. Ketika ini santri tahu, ketika suami istri ini belum arah ke nenek ya Bu ya. Ibu ngobrol sama suaminya, duduk ngobrol di kursi, bilang begini, Papa. Udah kecil dialingin lagi. Ibu panggil suaminya apa bilangnya? Papa. Papa atau bebek lah ya. Beb, kok bebek ini Bapak masih punya istri? Masih. Nah, contoh gini, ada nggak istri Bapak di sini? Ada. Istrinya ada. Contoh gini, Pak, istri Bapak bilang ke Bapak, Pak, Papa kok makin tua makin ganteng aja. Bapak seneng nggak digituin? Senang. Suruh Pak membuktikan. Saya tanya sama ibu, Bu, kalau suami bilang, Mama kok makin tua, bibirnya makin tipis saja. Dewi Persik mah bibirnya bagusan keneh Mama. Padahal mah cablak tepa majikan bibirna. Ibu digituin seneng nggak? Kita ngobrol suami istri karena Allah di situ duduknya saja, ngobrolnya saja lebih besar pahalanya ketimbang ngerjakan sholat sunnah 1000, ada yang 1000, ada yang 1000 rakaat, ada yang 1000 tahun. 1000 rakaat ngobrolnya doang. Tepuk tangan dong. Wow. Itu ngobrolnya doang. Itu mengundang rezeki tuh. Kalau kita cemberut, dari mana rezeki mau datang? Iya kan? Tuh, itu ngobrolnya doang. Langsung kita ke ML misalnya ya. Sebelum itu, tadi Mbak Pur kan bilang apalagi mencium kening. Saya dengar dari Ustadz katanya seorang laki-laki perempuan mencium kening suaminya itu sama juga nyium ajar aswad. Betul nggak? Tepuk tangan dong. Wow. Ini yang diajarkan di RDI tentang hubungan kita. Kalau bisa tiap malam boleh Bu, boleh tiap malam. Siapa yang melarang? Boleh. Nah, tapi di sini ada aturannya. Nah, kalau kita mau hubungan, kita ngobrol dulu. Bagusnya sholat sunnah dulu 2 rakaat kitanya Bu ya. Sholat sunnah, udah itu kita ngobrol, cium tuh suami cium keningnya. Ini jangan langsungan Bu ya, cium keningnya, baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Masalah buat lo? Keburu ngacang Pak Kiai, keburu ngacang. Baca Fatihah, cium yang kanan, baca sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Resleting keburu jebol Pak Kiai, resleting keburu jebol. Nah, lalu ini ya, saya lihat Pak Haji di YouTube, kalau ATM pengen ngisi, ini nggak apa-apa ya, kan kita tempelkan Pak kata Pak Haji. Iya. Itu kita kaitkan dengan agama. Nah, ketika kita akan melakukan hubungan, jangan langsung lihat dulu, kita ucapkan Assalamualaikum ya Babu Rahmah. Assalamualaikum. Iya Babu Rahmah. Kita semua keluar dari lubang itu, lubang Babu Rahmah. Jangan Assalamualaikum ya ahlal kubur, jangan. Babu Rahmah itu jadi pintu rahmah gitu ya. Assalamualaikum ya Babu Rahmah. Ya, tuh ngucapin salam, itu kan rahmat, itu namanya lubang-lubang kenikmatan yang penuh dengan rahmat di situ. Nah, setelah itu suami jangan langsung dimasukin, ini dalam kitab nggak jorok, jangan lu dimasukin, tempelkan dulu pelan-pelan. Kenapa? Bahkan begini Bu, ini ya. Ada Perhatiin Pak, perhatiin Bu, perhatiin. Nah, setelah mengucapkan salam, bagusnya kita zikir dulu. La ilaha illallah. Zikir 1000 kali. Keburu tidur.
Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah 7 kali. Udah itu baca, ini baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah setelah situ kita baca Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, baru masukin tuh. Kenapa? Itu enaknya sampai setahun loh Bu rasanya. Tapi kelamaan pada nggak kuat. Baru masukin. Nah kata Imam Ghazali, ketika suami istri melakukan hubungan setubuh, karena Allah, rezeki akan dekat, hijab akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ibadah yang dikatakan ibadah ghair mahdud namanya. Nah, ketika suami istri berhubungan, keluar keringetnya, keluar itu dosa-dosanya. Makanya ibu kalau bapak minta pas siang-siang kasih, jangan pakai AC. Makin jadi makin banyak keringatnya, Makin keluar tuh dosa. Keluar dosanya. Nah itu ibadah. Jangan di tempat AC kalau gitu. Iya pakai hit. Tempat panas. Pakai hit gitu tah. Hit. Tempat panas Ustaz. Pakai gitu gini tuh. Ini aja nih. Nah itu hubungan Bu ya. Itu luar biasa Bu, keringat keluar, itu dosa keluar. Dan ketika akan kelima Bu ya, berdoa jangan nggak boleh. Gimana Ustaz? Ulangi tadi. Saya coba itu bagaimana? Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma basara nasaban wasiharan wa kana rabbuka qadira. Pas mancur keluar, ya Allah lunas hutang saya. Tepuk tangan dong. Wow. Ini ada ajarannya. Hajat terkabul. Hajat kabul atau pemarkonya. Ya Allah kawin lagi, dapat nanti. Tuh. Nah setelah hubungan jangan makan, jangan minum dulu. Itu bisa penghalang rezeki dan penghalang hajat kita tidak terkabul. Ud'uni astajib lakum, itu setiap minta kepada Allah pasti Allah kabulkan. Yang masalah kitanya, bukan Allahnya. Kitanya yang bermasalah. Nah habis hubungan Bu, Bapak jangan dulu makan, sebentar langsung mandi kita. Mandi badan seger, mau nambah lagi. Mulai lagi. Baca lagi dari awal lagi ya. Dari awal lagi. Tapi Ustaz, tadi kan habis berhubungan mandi. Tapi Pak ilmu dari Pak Haji kan sebelum berhubungan mandi dulu ya? Iya. Nah, jadi mandinya Itu bagus, itu sunnahnya. Mandi Sebelum dulu. hubungan mandi, bersih-bersih gitu kan. Boleh, itu sunnah, itu banyak sunnah-sunnahnya. Seperti mandi dulu, lalu kita sholat, ngobrol dulu. Yang penting pas di atas ranjang, jangan pernah kita ngomongin masalah utang. Mual ngaceng tau gak? Mana? Nggak berdiri. Mana? Ya Bu ya, jangan ngomong masalah utang. Nah itu ibadah. Ini yang diajarkan oleh siapa? Oleh Bapak Haji, orang tua kita. Dari mana penyimpangannya? Lalu Pak Haji mengajarkan tentang apa? Tentang sedekah. As-sadaqatu tasir bab'ina baba minasus sedekah, itu dapat mencegah 70 macam pintu bala dan kejelekan. Sab'ina baba minasu, 70 macam bala akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya paksakan Bu ya. Ibu sedekah sedekah membahagiakan anak yatim. Pokoknya sudah saya karena Allah membahagiakan anak yatim, ya Bu ya. Niatnya karena Allah, niatnya karena Allah, sudah niatnya saja karena Allah, itu Allah nanti akan mengabulkan hajat kita. Niatnya karena Allah. Lalu Pak Haji mengajarkan membaca Al-Quran.
menganjurkan membaca Al-Quran. Itu salah satu ciri orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Di RDAI mengajarkan, menganjurkan tentang membaca Al-Quran. Apakah itu penyimpangan? Tidak. Lalu mandi jam 00, jam 00, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, memerintahkan, menganjurkan kepada siapa? Kepada santrinya untuk apa? Mandi jam 00. Termasuk saya, guru mursyid saya menganjurkan mandi jam 00. Apakah itu penyimpangan? Tidak. Ini adalah amalan para ulama-ulama khosbaji. Ulama-ulama yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ibadah itu ibadah yang luar biasa. Jadi bukan saja sholat. Pak Haji menyarankan jangan sampai kita lewat sholat, harus tepat waktu, Pak Haji ya. Itu subhanallah yang diajarkan oleh baginda Sayyidina Muhammad. Pak Haji mengajarkan jangan gundah, jangan gelisah, terus murung, jangan sedih, jangan jengkelan, jangan ngeluh, jangan memancing jengkel, jangan kepancing jengkel, jangan bawel, jangan bawel, jangan cerewet. Nah, ini jangan cemberut. 18 sifat jangan ini. judes. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, lalu cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Ini yang diajarkan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah enggak gundah, enggak gelisah, enggak murung, enggak sedih, maka insya Allah rezeki itu akan terbuka lebar. Alhamdulillah. Dari mana penyimpangannya? Salat harus tepat waktu, qobliyah ba'diyahnya harus tepat juga dikerjakan. Nah, ibadah bukan salat saja, Ibu ya. Salat terkadang saya tanya ibu bapak, kalau sholat posisi pas punya uang sama nggak punya uang beda nggak? Apa bedanya? Apa bedanya? Nih bos, pegang mic buat ngomong, biar ada suaranya. Fardul maghribi thalatha raka'atin, Allahu akbar, pas punya uang. Kalau lagi nggak punya uang gimana? Usalli Allahu akbar. itu jadi murung ya, Murung, lemah. iya. Terus Pesimis. gini, udah itu kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca Fatihah. Terus baca Fatihah, pikiran kemana? Ingat sama utang, ingat sama utang. Terus ada yang tok assalamualaikum, waduh udah kaget anak. Kita pas belum sholat nyariin kunci nggak ketemu tuh, kunci motor, takbir kita, Allah, kunci motor di atas lemari. Terkadang kita sholat 2 apa 3 ya, 3 apa 2 ya, bener nggak? Nah, itu hanya sebatas itu. Makanya sholat itu ibadah. Yang paling hebat itu adalah bagaimana kita membahagiakan anak yatim. Ketika kita bersedekah kepada anak yatim, istighfarat ilahil malaikati bis salawat, malaikat di atas langit beristighfar kepada Allah, memintakan dosa kita orang yang bersedekah kepada anak yatim. Jelas? Nah, sudah Bu ya? Udah Bu ya? Ya, Ibu senang yang panjang apa yang pendek? Yang panjang. Waduh, kadang mau pendek lagi. Lanjut, lanjut. Kesamber geledek di atas pasir. Apa tuh artinya? Biar pendek, banyak yang naksir. Tepuk tangan dong. Ini Bu, saya Bu mohon maaf, saya kan memang kegiatan saya dakwah sama beliau Bu ya berdua. Saya dari provinsi ke provinsi, kabupaten ke pelosok-pelosok gunung Bu. Saya kalau dakwah nggak pernah pasang tarif, diundang aja.
diundang sama penitia, dikasih saya ambil, nggak dikasih saya tungguin sampai dikasih. Ting-ting aja. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Terus saya luar biasa. Ini bisa jadikan contoh, Pak. Ginanjar ini sangat cinta sama istrinya. Sangat cinta. Itu kalau di mall itu istrinya begini nih, dipegang gini. Wow. Saking itu kenapa? Takut hilang tak gimana? Ya kalau dipegangin belanja melulu dia. Oh gitu. Ustadz, ada pantun buat Ustadz Ginanjar. Gimana? Ke pasar beli jambu klutuk dan jambu monyet. Cakep. Ustadz Ginanjar bisa dikutuk jadi monyet. Bol. Jadi kita ketawa aja ya. RDA harus happy. Hidup itu sebuah cerita yang akan meninggalkan sejarah, duka, nestapa, kecewa, bahagia. Itu dinamika dalam kehidupan. Yang terpenting jalani, nikmati, dan syukuri. Selesai. Alhamdulillah. Ya. Udah nggak usah pusing hidup, Pak. Pusing nggak usah, malam nunggu pagi, pagi nunggu siang, siang nunggu malam, gitu aja hidup ya Bu ya. Sedangkan yang namanya mati kita nggak tahu, betul. Mungkin Kang Ginanjar yang belakangan yang mati, ibu-ibu yang duluan, atau ibu-ibu yang duluan, Kang Ginanjar yang belakangan. Kalau Ustadz meninggalnya ntar hari kiamat. Ini menjalankan 18 ini kita tanyakan sama Bapak Haji Dwi. Gampang apa susah sebenarnya? Susah apa gampang, Bu? Ini memang begini Kang Ginanjar. Tapi ini seringgit si dua kupak. Sulit-sulit tapi gampang. Bagaimana caranya supaya gampang? Kiatnya nanti akan dikasih tahu lagi sama Pak Haji, ya kan? Coba apa? Jangan gundah, jangan gegana, Jadi gelisah, galau dan merana. Nah, buka. Sifat 18 ini yang dipantangan di RDA ini luar biasa. Ini tergantung bagaimana kolbu kita. Nanti Bapak yang Pak Haji jelaskan. Jadi di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau daging itu baik, baik semuanya. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, rusak semua. Ini tergantung bagaimana kolbu. Kalau kolbu kita sehat dan kita sudah bisa berdamai dengan diri kita, maka insya Allah berkah. Hajat ibu bapak kenapa sih belum terkabul? Jangan bilang, waduh kenapa ya hajatnya saya belum kabul. Jangan ngomong seperti itu. Kita ikhlas saja, ikhlas karena Allah. Kalau kita ngomong kenapa ya hajat saya belum terkabul, tanyakan kepada diri kita, ada masalah dalam diri kita. Kita masih benci, masih dendam, masih dengki, masih mengharapkan sesuatu, makanya hajat itu terhalang. Betul. Hajat itu sangat terhalang. Jadi ikhlaskan semua karena Allah, karena insya Allah berkah dan barokah. Nah jadi gimana Ginanjar tadi ini? Gimana tadi? Ya ini kan kalau ini kan 18 jangan, sifat. 18 tidak boleh Pak Haji ya. Nah, ini apa namanya? Nabi mengajarkan begini kan? Nabi mengajarkan, jadi itu memang ajaran Nabi. Iya. Jangan dendam. Tuh Pak Haji dihujat, Pak Haji ya, dipitnah ya. Itu Pak Haji cukup diam. Beda makomnya, sudah beda kayak kita Pak Haji. Jangan sampai Pak Haji kretek di dalam hatinya. Misalkan, ya kalau itu bisa berbahaya. Jadi Pak Haji itu makanya menahan itu makamnya sudah beda dengan kita. Dihujat, difitnah, biarkan saja. Pokoknya mah 1 kali 1 tetap satu. Pak Haji Dwi Susanto tetap nomor 1. 1 kali 1 Pak Haji Dwi Susanto tetap 1. Biarkan saja orang yang memfitnah, yang membenci Pak Haji, yang membuat menistakan Pak Haji, biarkan saja. Kita doakan mereka, orang-orang yang membenci Pak Haji, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita doakan orang tua kita Pak Haji Dwi Susanto semakin sehat, semakin berkah. Amin. sehat berkah. Putra putri beliau insyaallah jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Bu, kalau ini sudah malam, Pak Haji mohon izin, kalau kita nih baca salawat boleh? Boleh. Gini, Bu, Soleh. kita baca salawat ya Bu ya. Nah kita baca salawat,
yang baca salawat itu Bu, kita yang pendek saja. Lam yamut hatta yubasysyar lahu bil jannah. Siapa orang yang membaca salawat 1000 kali saja Bu, sallallahu alaihi Muhammad, maka lam yamut, dia tidak akan mati hatta yubasysyar lahu bil jannah, sebelum mata kita dibuka basyirahnya, tempat kita di surga. Mudah-mudahan ini siapa Mas namanya? Mas Ebi masuk surga sama handphonenya. Juga Mas ini masuk surga sama Mas siapa namanya? Lukman. Mas Lukman masuk surga sama Tahu Ustaz? apa namanya? Lukman artinya Apa? dipeluk aman. Wah. Istrinya Jadi gini. nonton. Jadi masuk surga. Dan Bu, gini, saya minta doanya juga Bu ya. Saya juga Pak Haji, saya Ya. sedang berjuang dengan Ginanjar. Saya pun insya Allah saya minta izin Allah dan doa dari Pak Haji, orang tua saya. Mulai malam hari ini Pak Haji saya anggap orang tua saya dunia akhirat Pak Haji. Mulai malam ini doakan saya. Saya dengan Ginanjar sedang berjuang. Saya mau membangun pondok pesantren tapi di Lampung, pesantren Quran khusus anak yatim juga. Ini akan saya gratiskan juga, minta ridhonya dan minta doanya dari semua bapak-bapak yang hadir malam ini. Doakan saya semoga berkah barokah dengan izin dan ridha Allah. Baik, kita membaca salawat sejenak ya. Ibu renungkan, mungkin salawat kita ini salawat yang terakhir dalam hidup kita. Kita nggak tahu yang namanya mati. Likuli ummatin ajalin. Setiap manusia, setiap umat itu pasti ada batas ajalnya. Kalau manusia sudah mati, man dakhalal qabra, masuk dalam kubur, kita tidak membekal, maka berbahayalah kita. Apa bekal kita? Talil Quran, membaca Al-Quran, sedekah kepada anak yatim. Itu bekal kita nanti setelah kita masuk ke alam kubur. Insya Allah tamu-tamu RDAY, murid-murid Pak Haji dimanapun berada, insya Allah berkah, barokah, dan insya Allah masuk surga semua kita bareng-bareng. Bapak ini juga sudah berapa kali datang ke sini Bapak ini? Baru ketemu. Udah 2 kali. Bapak namanya siapa? Bapak Haryono. Bapak Haryono masuk surga juga ya, sama tas-tasnya dalam Saya dalamnya ditinggal di pinggir neraka ya. Sebetulnya banyak sih cerita ya Bu ya. Ada yang dalam dibalik Pak Haji, yang Ya. itu waktunya sudah memang panjang sih ya. Gak apa-apa bos, coba cerita bos, Jadi, biar nggak penasaran bos. saya Bapak punya dan Ibu. cerita Tepuk juga. tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ada seseorang ya Bu ya, kalau dia bohong berarti saya bohong ya. Tapi dia sumpah demi Allah, Ustadz, saya kena rampok. Kena rampok uang saya 300 juta. Dirampok, saya diikat di tangan saya. Dia kabur. Tapi daerah nggak saya sebutkan Pak ya, daerahnya. Yang rampok tuh kabur. Nggak taunya, kata dia itu sore jam 3 uang saya dikembalikan Pak. Uangnya dikembalikan. Itu kan aneh Pak. Kenapa? Kok bisa begitu? Saya memakai celana dalam dibalik katanya. Tuh, itu cerita dia. Saya belum tahu ini, belum tahu ada ayah belum. Itu saya masih, oh iya, ini ilmu kearifan lokal. Saya sudah tahu dari dulu, cuman oh iya, gitu kan. Nah terus dulu kalau kita kejedot ya Bu ya, kejedot pintu ya, pintu. Terus ibu kita suka ngasih apa? Sama rambut itu ya, sama rambut. Pernah ya? Pernah. Itu bengkaknya juga hilang. Dan Bu jangan nggak percaya Bu ya, orang yang punya bengkak juga bengkak, kakinya bengkak kayak apa ya, kayak rematik tapi bengkak, itu dia rajin celana dalam dia direndam sampai 3 hari itu Pak Haji, direndam itu Ya, kan, direndam lalu diusapkan, lalu diperban gitu, itu sembuh Pak, rendamnya itu bengkaknya itu hilang itu Pak, itu dengan air rendaman. Nggak masuk logika, tapi itulah ilmu kearifan lokal yang mesti kita jaga. Dari mana coba? Iya kan? Nah luar biasa, makanya yuk kita bismillah ya Bu ya, kita bismillah, kita minta kepada Allah. Dan ibu bapak yang mau sedekah itu paksakan Pak,
Kata Pak Haji, paksakan niatnya untuk membahagiakan anak yatim, niatnya untuk membuat bahagia anak yatim. Dan tadi Pak Haji bilang besok ke hotel Mega untuk membuat senang anak yatim. Nah, ibu melangkah menuju ke hotel Mega, satu langkah dibangunkan gedung di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Apa tadi? Dibangunkan gedung di surga. Lalu itu wal khitan fil bihar, itu ikan-ikan di lautan semuanya mendoakan kepada kita. Bukan saja ikan, hatta namlatus saghira, semut-semut yang kecil mendoakan kepada kita. Nah, nanti ibu tuh besok berangkat, niat saya untuk membuat senang, membuat bahagia anak yatim, maka semut pun mendoakan kepada kita. Semut itu adalah tentaranya Nabi Sulaiman. Maka Islam mengajarkan sedekahlah pada semut. Nah, ada itu Bu. Ibu suka sedekah semut nggak? Itu ada sedekah semut. Terus begini Bu, dalam sebuah hikayat, Bu, ibu pernah nyuci pakaian nggak? Itu kalau ada semut di ember, jangan dibunuh, tapi angkat tuh semut tuh diangkat. Nanti di yaumil kiamah, ketika misalkan fulan akan masuk neraka, ini semut bersaksi, entar dulu malaikat, kenapa? Saya ketika di alam dunia diselamatkan oleh si ini. Nah, itu semut akan menuntut, akan bersaksi, akan menyelamatkan kepada kita. Makanya dengan siapapun kita harus hidup penuh dengan kasih sayang, cinta kasih sayang, saling menghargai, menghormati. Jangankan dengan orang-orang Islam, dengan non-Islam, dengan Kristen, dengan Buddha, dengan Hindu, semua itu adalah saudara-saudara kita. Dia adalah aku adalah dia. Hiduplah dengan penuh dengan kesadaran dan hilangkan keakuan. Mutu qabla anta mutu, matikan diri kita sebelum mati, maka insya Allah berkah dunia dan akhirat. Yuk kita selawat yuk biar berkah semuanya. Terutama kita berdoa, kita minta kepada Allah untuk guru kita Bapak Haji Dwi Susanto, orang tua kita, dan juga Bapak Haji Marko. Semoga insya Allah Bapak Haji dipanjangkan umurnya, Pak Haji Marko tambah rezekinya, tambah anaknya, disebut istri yang soleha, amin. Tambah juga udah nggak usah. Baik Bapak Ibu, yuk kita sholawat ya Pak ya. Hilangkan kebencian kita kepada siapapun. Jangan dendam, jangan iri, jangan dengki kita. Kita semua akan kembali kepada Allah. Berapa lama sih kita hidup di alam dunia ini? 60, 70, 80, 90. Kalau sudah umur segitu, hayang-mahayang, tapi lulus kata orang Sunda. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Saya membaca selawat, ibu terus ya, dengan khusyuk kita membaca selawat, kabul hajat kita, amin. Hutang kita lunas, amin. Apapun yang jadi permasalahan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil barakah wal karamah sultan awliya Syaikhul Qadir Jilani wa bi syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi idznillah wa ridallah. Ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Sebutkan hajat kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allah senantiasa mengabulkan semua hajat saya, amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami yang hadir malam ini, ya Allah, ya Rabb, kami adalah manusia-manusia yang bergelimang dengan dosa, ya Allah, ya Rabb. Ampuni dosa kami, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya
ya Rabb. Ampuni kami dari segala kesombongan kami ya Allah. Kami sombong dengan harta, kami sombong dengan ilmu, sombong dengan pangkat dan jabatan ya Allah ya Rabb. Ampuni kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami manusia yang bergelimang dengan dosa ya Allah ya Rabb. Kami banyak dosa ya Allah, dosa sesama manusia, dosa kepada tetangga kami, kepada anak-anak kami, kepada istri-istri kami ya Allah ya Rabb, dan dosa kepada kedua orang tua kami. Saudara-saudaraku, kita yang masih punya orang tua, berbahagialah kita. Ayah ibu kita yang sungguh luar biasa pengorbanannya terhadap kita. Apalagi ibu sudah luar biasa. Ibu mengandung kita dari mulai 1 bulan, 2 bulan, semakin bulan perut ibu kita semakin membesar. Ketika kita dalam kandungan ibu sudah menyusahkan ibu, tapi ibu tidak merasa disusahkan. Ketika dalam kandungan ibu sudah menyusahkan ibu, dan ketika ibu kandungan itu berusia 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan, maka 9 bulan kurang lebihnya lahirlah kita ke alam dunia ini. Coba kita bayangkan sejenak saudara-saudaraku, ketika ibu kita melahirkan kita hanya ada 2 pilihan. Kalau tidak mati hidup, berapa banyak seorang ibu yang melahirkan anaknya lalu ibu meninggal dunia. Ibu menahan rasa sakit, bersimbah dengan darah. Dan ketika kita lahir dalam keadaan selamat, berbahagia ibu kita, ayah kita tersenyum. Ketika kita masih kecil, orang tua kita begitu sayang dan cinta kepada kita. Makan kita disuapi, minum kita diminumkan, tidur kita diselimuti. Ayah kita banting tulang, peras keringat, berangkat pagi, pulang sore. Tidak diperdulikan oleh ayah kita hujan kehujanan, panas kepanasan. Yang penting anak saya bisa terbeli susu, bisa ngaji, bisa sekolah, bisa terbeli baju baru dan lain sebagainya. Hanya satu harapan orang tua kita, agar kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Waktu berjalan dengan cepat, hari berganti dengan minggu-minggu, bulan-bulan, tahun tidak terasa oleh kita, dewasalah kita. Dan setelah kita dewasa, apa balasan kita terhadap kedua orang tua kita? Harapan orang tua kita agar kita menjadi anak yang baik, tapi justru sebaliknya kita menjadi anak yang durhaka. Seringkali kita menyakiti orang tua kita, membentak orang tua kita, mendebat orang tua kita. Padahal ketika masih kecil kita, orang tua kita yang mengajarkan kita ngomong secara terbantah-bantah, orang tua kita mengajarkan kita. Setelah besar kita berdebat dengan orang tua kita, membuat nangis orang tua kita. Maka siapa seorang anak yang membuat orang tua kecewa, orang tua tidak ridho, menyakiti orang tua, maka ibadah kita, sholat kita, seluruhnya ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, kita yang masih punya orang tua, berbahagialah, sayangi orang tua kita. Ya Allah ya Rabb, dengan selawat kami malam ini ya Allah ya Rabb, sampaikan ya Allah barokah dari salawat malam ini kami ya Allah ya Rabb, untuk kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Orang tua kami yang masih hidup, sehatkan, panjangkan umurnya. Orang tua kami yang sudah almarhumah ya Allah ya Rabb, berikan kenikmatan di alam barzahnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa pemimpin kami ya Allah ya Rabb. Allahumma salimna Indonesia ya Allah, selamatkan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, selamatkan ya Allah para pemimpin kami ya Allah. Sehatkan, berikan hidayah para pemimpin kami ya Allah. Sehatkan ya Allah. Allahumma salimna, selamatkan ya Allah bangsa kami, bangsa Indonesia ya Allah ya Rabb. Ya Allah, hidupkan hati kami ya Allah, hidupkan hati kami ya Allah. Bimbing kami ke jalan-Mu ya Allah ya Rabb. Bimbing kami ke jalan-Mu ya Allah ya Rabb. Bimbing kami ya Allah ya Rabb. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah, hajat ibu terkabul, hutang ibu dilunasin, sehat yang sakit diberikan kesembuhan. Terus berjuang, minta ridha Allah, Yang belum terkabul hajatnya jangan kok belum kabul ya. Kalau kita ngomong begitu sampai kiamat pun nggak akan terkabul tuh hajat kita. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah niatnya karena Allah. Saya bilang tadi, as-shadaqatu tasudu sab'ina baba minasu. Dengan sedekah itu 70 macam pintu bala dan kejelekan akan Allah jauhkan. Siapa yang bersedekah kepada yatim, maka insya Allah berkah dunia dan akhirat. Amin.